Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Atiko. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Uji normalitas merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Lalu selanjutnya ada uji normalitas C kuadrat. Perumusan hipotesis dalam menyelesaikan pengujian C kuadrat terdapat langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada HO atau data berdistribusi normal. Yang kedua ada HA, yaitu data tidak berdistribusi dengan normal. Lalu untuk rumusnya sendiri, ada di sini. Selanjutnya menentukan taraf nyata atau untuk mendapatkan nilai C kuadrat tabel, rumusnya seperti ini. Menentukan kriteria pengujian hipotesis dengan rumus sebagai berikut. Di sini dijelaskan jika HO ditolak, jika X pangkat 2 hitung lebih besar dari X pangkat 2 tabel, dan HO diterima jika X pangkat 2 hitung lebih kecil daripada X pangkat 2 tabel. Lalu selanjutnya ada contoh soalnya, yaitu seperti ini. Ditanyakan, apakah data tersebut berdistribusi normal? Oke, untuk jawabannya, yang pertama, perumusan hipotesis ada HO, data berdistribusi normal, ada HA, data tidak berdistribusi normal. Yang kedua, penentuan nilai uji statistik sama dengan data terbesar dikurang data terkecil, sama dengan 95 dikurang 32 sama dengan 63. Kemudian K-nya sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, yaitu 1 ditambah 4,9. Lalu 5,97 diambil K sama dengan 6. Panjang kelas sama dengan J dibagi K sama dengan 63. 6 sama dengan 10,5 diambil P sama dengan 11. Lalu di sini ada keterangannya jika J adalah jangkauan dan K adalah jumlah banyak kelas dan yang P adalah panjang kelas. Lalu selanjutnya membuat dan melengkapi C kuadrat berikut. Perhitungannya dijelaskan seperti ini. Lalu nilai X pangkat 2 yang kita dapat dari tabel ini adalah 2,6831. Bagaimana cara menentukan nilai Z? Jadi rumus menentukan Z adalah sebagai berikut. Z sama dengan batas kelas dikurang X dibagi SD. Batas kelas diambil dari BK baris pertama. Untuk batas kelas 29,5, yaitu rumusnya sebagai berikut. Batas Z sama dengan batas kelas dikurang X dibagi SD, yaitu 29,5 dikurang 61,81 sama dengan dibagi 16,25 sama dengan minus 1,98. Untuk batas kelas 40,5 sama dengan Z sama dengan batas kelas dikurang X dibagi SD, yaitu 405 dikurang 61,81 dibagi 16,25 sama dengan 1,31. Kalau udah seperti ini, cara dapetin C kuadratnya bagaimana? Cara kita cari luas 0 sampai Z menggunakan tabel Z. Simpelnya kita hubungin saja seperti contoh di bawah ini antara satu angka sebelum dan sesudah koma dengan angka selanjutnya. Berikut tabelnya. Lalu Z kedua yaitu 1,31 udah ketemu. Next step kita kurangin. Jadi 0,4761 dikurang 0,4049 sama dengan 0,0612.
Lalu selanjutnya kita frekuensi yang diharapkan EI. Pada tabel B, simpelnya luas tiap kelas interval kita kalikan dengan jumlah responden atau N, yaitu 0,0612 dikali 32 sama dengan 1,9584. Diteruskan sampai baris terakhir. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Bintang Ramadhani. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang uji normalitas Liliovers. Uji normalitas Liliovers. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui penyebaran dari distribusi data, apakah data menyebar secara normal ataupun tidak. Uji normalitas dengan pendekatan Liliovers disebut uji pendekatan non-parametrik. Hal ini dilakukan jika kelompok sampel digunakan dalam sebuah penelitian yang diasumsikan kecil. Nah, di sini rumus yang digunakan yaitu Z sama dengan X dikurang X kuadrat per S. Nah, jadi di sini kalian harus membuat tabel berisi XI, terus tabel kolom selanjutnya itu ZI sama dengan XI dikurang X bar per S. Lalu kolom selanjutnya F ZI, kolom selanjutnya SZI, kolom selanjutnya yaitu mutlak FZI dikurang SZI. Di sini tuh keterangannya itu X itu adalah angka pada data, terus Z itu transformasi dari angka ke notasi distribusi normal, terus Fx itu probabilitas kumulatif. Nah, jadi di sini itu syarat uji Liliovers ada 3, yaitu yang pertama data berskala interval atau rasio, yang kedua data tunggal atau belum dikelompokkan, yang ketiga itu dapat untuk N besar maupun N kecil. Nah, selanjutnya itu signifikansi uji Liliovers. Nah, di sini itu ada nilai Fx, mutlak nilai Fx dikurang Sx, itu kita diambil yang terbesar dibandingkan dengan nilai tabel Liliovers. Nah, jika nilai Fx dikurang nilai Sx terbesar lebih dari nilai tabel Liliovers, nah, jadi signifikansi uji Liliovers. Signifikansi uji nilai mutlak Fx dikurang dengan Sx terbesar dibandingkan dengan nilai tabel Liliovers. Jika nilai Fx dikurang Sx terbesar lebih dari nilai tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Jika mutlak Fx dikurang Sx terbesar lebih dari nilai tabel Liliovers, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, selanjutnya itu kita lanjut ke contoh soalnya ya. Nah, jadi di sini ada data, yaitu datanya ini bisa dilihat di atas. Terus nilai alfanya itu yaitu nilai signifikan 5% atau setara dengan 0,05. Jadi dalam tabel yang tadi sudah saya sebutkan itu harus berisi yang XI-nya itu data yang sudah tertera, bisa diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, yang Z sama dengan XI dikurang X bar per SD itu, jadi sebelum menghitung itu kita harus menghitung X barnya dulu. Cara menghitung X bar yaitu sigma X per N. Jadi total seluruh data dibagi dengan jumlah data. Bisa dilihat di sini. Lalu setelah menghitung X bar, kita harus menghitung simpangan bakunya. Nah, yaitu rumusnya N dikali sigma X kuadrat dikurang EX kuadrat. Nah, selanjutnya setelah kita menghitung X bar, kita harus menghitung simpangan bakunya, yaitu S sama dengan akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat.
per N dikali N kurang 1. Nah, itu bisa disesuaikan dari data yang sudah tertera, bisa dimasukkan. Lalu, hasilnya itu akan menjadi simpangan baku. Nah, selanjutnya, cara menghitung Z sama dengan cara menghitung Z sama dengan XI dikurang X bar per S, yaitu kalian tinggal kurangin aja X1-nya dikurang dengan jumlah X bar atau rata-ratanya yang tadi sudah ditemukan, lalu dibagi dengan simpangan baku juga yang sudah tadi dihitung. Lalu selanjutnya bagian FZI itu kalian bisa melihat di nah selanjutnya yang bagian FZI itu kalian bisa ngitung dari yang data Z sama dengan XI dikurang X bar per S, itu hasilnya akan ketemu min 1,07. Lalu di FZI ini kalian tinggal cari rumusnya itu F. Nah, di yang FZI ini rumusnya yaitu FZI sama dengan P dalam kurung Z kurang dari sama dengan minus 1,07. Nah, hasilnya itu nanti dikurang, lalu hasilnya itu dimasukkan ke dalam tabel yang sesuai baris datanya. Bisa dilakukan secara berulang hingga data terakhir ya. Lalu tabel yang selanjutnya itu yang SZI. Nah, itu sesuai urutan datanya. Kan tadi dari awal tuh datanya sudah diurutin dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, jadi itu tuh diambil untuk menyesuaikan. Nah, jadi itu tuh diambil untuk SZI ini tuh supaya berurut. Jadi semisal di SZI ini tuh data yang pertama misal 4, nah itu kan data pertama tuh yang paling kecil. Nah, itu tuh ditulisnya rumusnya itu 1/7 karena jumlah datanya itu ada 7. Lalu untuk yang kedua 2/7, yang ketiga 3/7, dan sampai yang terakhir yaitu 7/7. Nah, selanjutnya ini kolom nilai mutlak FZI dikurang SZI. Nah, jadi di sini tuh datanya untuk yang mutlak FZI dikurang SZI ini, itu kalian bisa masukin nilai FZI yang sudah ada di tabel sebelumnya dikurang dengan nilai SZI yang sudah ada di tabel juga. Nah, hasilnya itu 0,0023. Hasilnya itu harus positif. Jika hasilnya negatif, maka harus dijadikan positif juga, karena ini adalah nilai mutlak. Selanjutnya itu tadi rumus ini tuh L hitung sama dengan maksimal mutlak FZI dikurang SZI. Nah, kita lihat tuh dari data yang sudah kita cari tadi, yang paling besar itu yang 0,1841. Nah, jadi kita ambil yang bagian itunya ya. Lalu selanjutnya ada yang namanya daerah kritis. Rumusnya itu L alfa N. Nah, L tadi kan alfanya kan sudah disebutkan 0,05 ya. Jadi L 0,05, N-nya itu kan 7. Jumlah datanya 7. Jadi kita tulis 7 dan hasilnya
Nah, di sini juga ada yang namanya daerah kritis. Rumusnya itu L, alfa, N. Nah, alfanya tadi kan sudah disebutkan di awal, yaitu 5% atau setara dengan 0,05. Jadi, L 0,05 dan N-nya itu 7. Jumlah datanya itu 7. Lalu hasilnya itu 0,300. Daerah kritis yaitu L, di mana L kurang dari 0,300, yaitu berada di daerah kritis. Tadi kan L hitungnya kan 0,1841 ya. Nah, itu tuh 0,1841 itu tidak ada di bagian yang diarsir dari 0,3000 sampai daerah yang diarsir. Tapi dia ada di luar daerah yang diarsir. Jadi 0,1841 itu tidak berada di daerah kritis. Nah, keputusan uji ini yaitu H0 diterima, lalu kesimpulannya sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Terima kasih.